Luar biasa. Bagaimana ceritanya nih Pak? Beliau cerita ke saya soal 22 kali membuat berulang-ulang tadi. Yang pertama mungkin kurang uya, kurang apa. Itu naluri saja. Dia nggak pakai ilmu yang macam-macam. Pokoknya dilakoni. Karena apa? Manusia itu diberi alat oleh Allah untuk bisa. Asalkan mau. Innamal amalu biniat kata Allah. Dicoba nanti. Umat Islam itu umat Islam kok. Jadi kalau pinter-pinter ya, bukan umat Islam itu. Bukan orang beriman itu. Umat Islam kok orang miskin. Itu bukan orang Islam itu Pak. Bukan orang yang beriman. Orang beriman itu juara soge, pinter, sehat. Rasulullah itu nggak pernah sakit loh Pak. Apakah itu bisa? Kita lo bisa kalau kita mau. Kalau kita mau menjaga itu bisa Pak. Ya saya alhamdulillah sampai detik ini belum pernah masuk rumah sakit. Gara-gara sakit itu belum pernah. Kenapa begitu? Ayat tadi Mas, yang 36. Surat apa? 36, ayat 36 ayat itu. Yasin. Yasin 36 ayat 36. ayatnya 36 juga. Maha suci Allah ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Bagaimana ayat ini? Manusia kita menangkap ayat ini opo. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha min tumbitul ardo wa min anfusihim kata Allah. Wa mimma la ya'lamun. Saya Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di segala penjuru bumi ini selalu berpasang-pasangan. Dan di dalam dirimu kata Allah. Di dalam dirimu ini yang menarik. Dan di tempat yang belum kamu ketahui. Di dalam dirimu ini yang saya mau bahas di sini Bapak, urusannya dengan kemanusiaan kita. Nih yang lain-lain itu banyak. Ternyata serai itu ono sing ijo, ono sing abang Mas. Serai itu gandeng. Yang lain-lain juga gitu, buah naga, ono sing putih, ono sing abang, kuning, macam-macam kan. Gandengannya ada selalu. Saya cari, oh iya ternyata betul ya. Nah sekarang di dalam dirimu wami anfusahum apa? Bapak-bapak pernah nyadari gak kemanusiaan jenengan itu di dalam tubuh ini Pak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini diciptakan Allah di dalam diri kita semuanya berpasang-pasangan. Ini Quran yang ngomong, bukan saya. Bagaimana cara menguraikannya ini? Pokoknya dukur gini, otak ini Pak ada dua, betul gak? Kanan dan kiri. Tapi menungso umat Islam ini gak digawe karo, hanya salah satu. Maka nih banyak yang kepikiran, bukan berpikir. Jadi orang yang kepikiran itu yang digunakan salah satu otaknya saja, bukan dua-duanya. Kenapa kok demikian? Karena otak dan kanan kiri ini memang diciptakan oleh Allah. Setiap menghadapi sesuatu, kalau dua itu dipakai dua-duanya ya, pasti manusia itu punya solusi. Tidak ada yang buntu, tidak ada. Tapi karena situ mean wes wae yo ngeluh emosi sumpah galau itu wong kepikiran kabeh sisit to. Contoh Pak ya, contoh otak kanan itu kan digunakan untuk ya menghadapi masalah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Jadi nek wong ngomong nyakit tuh hati, nyelengit ngomong itu berarti otak kirinya tidak pernah digunakan. Otak kanan itu. Otak kiri itu untuk apa? Otak kiri itu orang yang penuh perhitungan, kehati-hatian, kewaspadaan yang bersifat matematis. Jadi nek arep ngomong mbek wong tuwek rek kudu sing hati-hati rek. Ngomong mbek kancaku rek cekak ngeloro atine. Loh, jadi kalau mau bicara itu hati-hati, gak terus bahasa wong kene ku sekedar jeplak ae. Lah iku lho. Ojo. Jadi kalau otak kanan dan kiri digunakan, aku arep ngomong rek ambek ustaz ta ambek kiai ini rek, ngomongku kudu sing bener, sing apik. Ini ilmu sing otak kanan. Otak kiri ku ya iku mang. Ya, hati-hati, waspada ya.
tidak gerusak-gerusu itu otak kiri. Jadi selalu ada solusi pasti. Nah, kemudian jadi apakah Quran itu sesuai dengan otak kita? Itu salah, Pak. Sesuai dengan kemanusiaan kita. Kenapa kok begitu? Loh, manusia itu bukan hanya otak, Pak. Mulai dari naluri tadi, kemudian otaknya, ini kemudian diturunkan ke bawah. Mata, 2 Pak ya? Kiri kanan. Telinga, kanan. Ini Pak, hidung 2, ya betul ya? Mulut ini situ, betul gak Pak? Tetapi di dalamnya ada 2 Bapak. Bapak nggak pernah tahu ini. Gini loh. Di dalam mulut itu ada lidah. Yang di lidah itu, kalau nanti dilihat di ilmu pengetahuan, ada kanan dan kiri. Ternyata itu Pak, kalau umat Islam mengerti lidah ini, alatnya untuk apa? Nggak ada Pak, diabetes itu nggak ada. Kolesterol itu nggak ada. Nggak ada itu, nggak perlu terjadi. Kenapa? Lidah ini alat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang di depan ini Pak, untuk merasakan manis. Masuk titik, asin. Masuk lagi kecut, di dalam sendiri itu pahit. Jadi makan pahit itu penting Pak. Lidah ini diberi karena alat untuk menangkap sinyal kepahitan itu tadi. Ngerti Pak ya? Jadi kalau jenengan itu mangan manis-manis tok, lidah itu enak rek. Karena terbiasa dikait terus, sing jero gak pernah dirasakan. Akhirnya terjadi diabetes karena legi-legi tok lah ngoten sih Pak. Mangan gorengan tok, akhirnya jadi kolesterol. Lho ngoten lho. Kula niki Pak, di kulkas kula niki. Kula siapaken sak botol aqua ngoten. Jamu pahit. Jadi ini isu-isu mangan durian, daging segala macam sate niku kajenge tilem kula mangan sak cengkir celik anu pahit niku kula mesret. Napa? Di dalam tubuh ini ada keseimbangan. Ojo sing mengendap ini sing legi-legi tok. Durian yang legi ngoten sih Pak. Niku pun sampai. Yang lain. Oh, pahit tapi ono legine Mas. Tetep ono legine. Bapak, pahit gak enak loh. Memang kalau nggak biasa jadi masalah. Tapi kalau biasa itu justru menjadi jamu, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi dengan lidah tok ini teman saya yang kerja di Jepang, Pak. Jepang negara sana langsung, perusahaan raksasa. Kerjaannya hanya ngincipi makanan yang mau dijual oleh perusahaan ini. Nek kalau sih dijual gak ngincipi, kerjaannya hanya itu aja. Gajinya 1 bulan itu berapa Pak? 50 juta kalau diteruskan di sini. Hanya nginci lidahnya. Saya tanya, Mas kamen kok pinter? Aku waktu cilik itu dikon itu loh cobaan. Gitu nih apa? Oh ini jeruk purut ya. Ini ke jeruk purut itu. Getar-getar. Mana Pak ya? Iki cobaan. Oh, iki nopo Pak? Kunir. Oh ini tak kunir itu. Iki cobaan mana? Oh iki Laos juga. Mangke lare niki pun biasa. Pasti dia menjadi calon chef, calon juru masak yang hebat. Begitu merasakan tek, iki kurang jeruk purut masakan ini. Roh. Iki dilatih Bapak. Umat Islam ini wis gak. Karena apa? Jadi manusia konsumtif tadi tidak pernah menjadi manusia produktif. Ngoten lho Pak. Padahal iku lidah tok 50 juta. Danio mang utek yo hebat, motone iki sembarang kalir hebat. Saya pernah diceritani bapak saya, Bapak almarhum. Jam 2 malam, saya itu bangun waktu itu. Nggak tahu tiba-tiba saya diginikan, nggak boleh bicara. Dalam hati bapak itu, oh, saya kok kali ngomong ya aku kan apa-apa. Gitu. Bareng ngono pagi-pagi, Pak. Tetangga saya itu kecurian maling, ada maling. Maling ku ngirim ono ke tembokku sebelah kene iki. Lho, bapak ini kok ero. Wong ono tembok kok ero bapak ini lho. Wong gak ono kresek-kresek. Saya juga ada telinga enggak dengar apa-apa, Bapak. Ternyata bapak saya ini telinganya itu tengen. Bahasa orang dulu itu, Pak. Tengen. Makanya luru kanan kiri duduk situ tau. Meripat opo sih gak koyo dajal ae meripat ku situk ke tengah ini enak gede. Nek mlaku kan nang ngarep gak mungkin mundur lah bukan nganan kiri ku. Kula kate taken kalian jenengan Pak.
Sampai naik sepeda motor iku ndelok ngarep ta apa ndelok mburi, Pak? Gua mesti ngarep berapa kali mau aneh sampe niku jadi. Salah, Pak. Ndelok ngarep itu salah, Pak. Salah. Tanggone karo lah. Nah, karena kanan kiri, Pak. Kalau naik sepeda motor ini jalan, Pak ya. Yang dilihat itu kanan kiri ya, di tengah itu otomatis tercover, otomatis sifatnya. Kalau jenengan lihat sana, lihat sini, di tengah itu otomatis. Apa dulu tengah itu? Nah, ngomong ngarepe nyabrang, nggak tahu sampean. Gitu loh maksudnya itu. Awang ngomong ini karena ada maksud. Gak tuh sekedar di kayak luru, dajal siji wong kayak luru gak sekedar. Ono maksudnya. Gitu loh. Seorang, saya tanya sekarang, Mas, sampean tahu ngeraji? Tahu ngeraji ya? Neng ngeraji main tangan kiri apa kanan? Napa kok yang kanan, kok kayak yang kiri? Gak enak. Sing kiri gak dibiasakan, gak pernah dilatih. Sano Pak, gitu Pak. Bedanya apa kiri dan kanan? Saya tanya sekarang. Kalau sejak kecil dilatih dua-duanya loh, kini pegel ganti, yo pinter karo kok. Seorang petinju yang profesional Pak, tidak mungkin satu yang hebat, harus duanya. Masih kidal dua-duanya harus hebat, karena dilatih sejak kecil. Pemain dunia bola, ini sebentar lagi ada tim bola Pak, yang main bola ya, lupa yang itu pasti Pak, tangan kanan, kaki kiri kanannya itu pasti dua-duanya sangat hebat, sama hebatnya. Seperti otak dua-duanya hebat semua. Jadi kalau orang diberi potensi yang luar biasa di dalam dirinya, kok tidak pernah dilatih. Aku ini gak tahu sekolah, gak penting Pak sekolah formal itu. Nabi gak pernah sekolah formal. Dicontoh Pak Nabi itu kan begitu mestinya. Betul ya Pak ya? Gak pernah. Tapi Rasulullah itu praktek Bapak. Indonesia mulai TK sampai S3 itu teori KB. Makanya bodoh KB Indonesia ini. Teori itu perlu diuji, Pak. Lu Quran enggak teori, Pak. Quran pernah diuji oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Pak ya? Kebenarannya mutlak karena pernah diuji oleh Rasulullah, pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Suatu ketika ada orang mau ketemu Rasulullah, Rasulullah ternyata sudah meninggal. Akhirnya ketemu istrinya. Di mana Ummul Mukminin, saya kepingin tahu Rasulullah itu ya apa, saya itu datang jauh-jauh kepingin tahu Rasulullah sudah meninggal. Dari ini istrinya, kamu kalau kepingin tahu Rasulullah, ya Quran itu wacon, ya Rasulullah. Loh. Berarti Rasulullah ini sudah mempraktekkan Al-Quran. Betul loh Pak. Jadi, kita ini umat Islam tidak boleh Pak bodoh itu Pak, tidak boleh. Miskin itu tidak boleh. Terus, engkring-engkring sakit, terus tidak boleh Bapak. Karena semua sudah disiapkan oleh Allah bagi Al-Quran yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan kita punya alat untuk bisa itu ada alatnya. Kita mau latih atau tidak, gitu loh. Itu persoalannya. Jadi jangan sampai kita ini ke omah itu kita koni Mas mau kerja apa? Dukoh loh. Lah kon iso apa? Mboten ketemu napa loh. Mau arep kerja kok gak iso apa-apa. Ini malu rek dengan binatang dengan nama paling tadi gitu loh. Karena apa? Oh binatang bisa walaupun satu, tapi kita ini kan harus banyak bisa. Karena kita diberi untuk bisa. Jadi Pak, untuk sukses tadi saya kembali ke laptop tadi, naluri tadi ya. Kita mulai lahir, naluri gagal tadi loh Pak. Jenengan ingat waktu lahir dulu Pak, nek gak ingat dulu anak dewi atau cucunya. Waktu anak kita berdiri, belajar berdiri Pak, waktu kecil itu TE pun enten mboten. Berfungsi mboten dereng kan, tapi lari kecil ini walaupun 1000 kali jatuh untuk berdiri dia tetap akan berdiri, belajar untuk berdiri. Betul tak Pak? Jadi kenapa setelah dewasa kok kita takut gaya rawon kok kasih dan talapok wedi? Nggak perlu Pak. Jadi kalau mau usaha Pak, pilih salah satu makanan apapun, dicoba berkali-kali sampai enak baru kita jualan. Kalau lari enak Pak, dikejar orang Pak, masih nyelempet itu. Saya pernah diajak gue teman-teman di Jatirejo Pak. Kalau masuk gang itu sepeda pancal itu harus dituntun karena saking sempitnya jalan itu. Barang masuk di dalam itu Masya Allah luas. Dan itu sing dodol wong tau dodol apa itu? Ternyata dodol lode to Pak. Sing tuku yo wantri to. Ya Allah, sampai koyo ngene saya tuh subhanallah terus memuji kepada Allah. Ini loh wong tua kayak jero aku mau Mojokerto merene nguber-nguber loh. Iku dalane wis sawang pite koyo ngono kok. Gitu loh Pak. Masih lah gawe lode tapi nek sedep yo enak Pak. Ngoten lho Pak. Apa meneh
Apa iku nggih gawe bung niku tambah enak niki nek renteng ngenten niki ya. Niku monggo Pak, nggih. Sampeyan pilih salah satu. Jangan ada alasan apapun kita nggak bisa makan kok. Ya Allah, kula niki gadap koibet bengi dipangan codot. Alhamdulillah saya bersedekah dengan codot saya. Malah ada orang mengandung. Loh, Pak enten klopo sing nggih sing codotan. Loh, napa hubungane? Kula nggih bingung. Ternyata codot itu penting ternyata. Nyidam niku Pak ternyata dolek kok sing ana codotan niku wow. Pinten iki pun sampean godo ya ampun sampe ngoten ya. Jadi ini penting Bapak sekalian. Maka apa? Judul materi saya ini memanusiawikan Al-Qur'an. Jadi saya itu sebenarnya mau berbicara bahwa manusia kita ini perlu ditingkatkan Pak. Kehebatannya yang diciptakan oleh Allah, malaikat saja disuruh sujud itu loh Pak. Karena kita ini makhluk yang dijadikan oleh Allah pemimpin, bukan yang lain Bapak. Jadi kalau pemimpin itu yo ijazah yo ono rek gitu loh. Mungkin ijazah yang asli sekolah, ngoten lho Pak ya. Jadi sekolah. Makanya cari ilmu itu kata Rasulullah minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari lahir sampai meninggal. Aku wis pensiun Pak Karim wis gak iso mikir mboten asal ngoten niku Pak. Pensiun niku nek mati. Pensiun jadi menungso niku, Bu. Jadi semakin tua harus semakin banyak ilmu karena apa? Lo ilmu yang tafa'ud bisa nanti dibawa sampai akhirat ya Pak ya. Dan yang jenengan mboten nggak ada ilmu saged disampaikan ke tiang lain lintu kan. Sangu nopo jenengan kan ngoten sih. Jadi semakin tua harus semakin banyak ilmu yang kita kuasai dan kita berikan kepada anak-anak muda itu. Bagaimana caranya kita tidak meninggalkan hutang kepada anak-anak kita, tetapi meninggalkan usaha yang sukses yang kita ciptakan. Kan itu mestinya karena kita dua usaha lodeh tadi, warung lodeh itu tadi. Ya gitu, apalagi yang lain, rawon yang lebih elit kan gitu ya, daripada lodeh. Biasanya di masyarakat, aduh lodeh, rek lemes. Padahal itu karena wong sugih. Nggak ada Pak. Jadi, saya membuat judul itu tadi karena saya kepingin menjelaskan persoalan ini Bapak. Jadi seperti perintah sholat, bagaimana jenengan menangkap perintah sholat ini Pak? Mas, Al-Baqarah Mas 177. Al-Baqarah 177. Kebaikan itu. Ya. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jelas Pak ya, jelas sekali ayat ini ya. Jadi kamu menghadapkan ke timur dan barat yang dimaksud di sini ada sholat itu. Kalau kita di timurnya Ka'bah menghadap barat kan itu kiblat. Kalau kita ada di baratnya Ka'bah menghadap ke timur, maksudnya itu. Dari awal laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Itu bukan kebaikan kata Allah. Quran sih ngomong, bukan saya loh. Itu sholat itu berarti bukan kebajikan.
ada di belakangnya. Walakinnal birro, tetapi yang disebut kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi, kan itu. Dan lain sebagainya dibacakan oleh Bang Yos tadi itu. Jadi orang yang sholat kok medit, nah itu sholat jungkar-jungkir itu karena maksudnya, karena nilainya. Maksudnya gitu loh Pak. Orang sholat kok gak bisa memberi ke orang karena kemelaratan, ya gak bisa. Harus bisa punya uang dan bisa membantu orang. Orang sholat kok gak sabar, ngamuan, gondoan, loh itu ya salah. Gitu loh. Quran loh sih ngomong ini tadi, bukan saya loh ya. Jadi percuma jungkar-jungkir itu harus diimbangi dengan walakinnal birro tadi. Yang disebut kebaikan adalah itu tadi. Gitu loh. Ya, suka membantu, sabar, nek janji tepat, gak meleset aja gitu loh. Nah, itu kan, itu disebut orang yang takwa, yang benar dan takwa itu. Gitu loh. Sampai saya ini bicara soal sholat itu lama ya, mulai tahun 85 sampai sekarang ini saya menulis buku yang baru saya dicetak di Jogja sekarang sudah 35 tahun lebih. Judulnya itu kurikulum atau enggak, bukan kurikulum ya. Sekolah Sholat, judulnya bukunya itu. Sekolah Sholat. Judul buku, dan ini nanti akan beredar di Muktamar Muhammadiyah di Solo. Buku ini karena sedang dicetak di Jogja. Itu ini anunya, bukunya. Salah satu yang buku tiruan dari saya. Dari saya itu saya kirim ke sana, dan ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dulu awalnya pakai kurikulum sekolah sholat, kurikulumnya diganti menjadi sekolah sholat. Jadi kalau anak-anak sekolah menggunakan teori buku ini, Pak, anak SD sampai SMA itu dijamin kalau ini saya yang akan membackup full ya proyek ini, pendidikan ini, berarti 6 tahun ditambah 3 tahun berarti 12 tahun. Karena ini mengambil cara Rasulullah belajar, Bapak, buku ini. Jadi Rasulullah itu umur 18 tahun sudah menjadi manusia yang punya perusahaan. Karyawan beliau sudah 16 pada waktu umur 18 tahun. Dan beliau dijuluki oleh temannya sebagai pemuda Al-Amin, pemuda yang terpercaya. Maknanya apa? Umur 18 tahun itu Rasulullah sudah menjadi seorang, kalau zaman sekarang lihat, saya ilmiahkan dengan buku saya ini, mencetak dai dan pengusaha muda profesional di usia 18 tahun. Ini buku yang saya terbitkan kalau menggunakan sekolah sholat itu. Jadi ternyata di dalam sholat itu, Bapak, melihat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 177 tadi, sholat itu bukan sekedar 5 kali sehari semalam, tetapi waktunya 24 jam. Baik sholat yang 5 kali itu yang disebut menghadap ke timur dan barat tadi, di dalam buku saya disebut sholat struktural. Walakinnal birro, ya kan, itu di tengah-tengah sholat 5 kali itu, ya mangan, turu, cari ilmu, cari apa saja itu ya. Di tengah-tengah itu antara 5 kali tadi itu disebut sholat fungsional. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan akimis sholat, menegakkan nilai-nilai sholat. Nah gitu loh. Jadi sholat fungsional itu adalah memfungsikan sholat yang 5 kali sehari semalam itu dalam kehidupan sehari-hari harus bercermin kepada sholat yang dikerjakan itu. Makanya namanya sekolah sholat. Itu saya jadikan kurikulum dalam kehidupan supaya anak-anak itu melekat dalam dirinya bahwa sholat ini bagian dari alat untuk membangun dirinya, mempunyai fondasi yang sangat kuat, sehingga anak-anak itu umur 18 tahun itu benar-benar sudah menjadi dai dan pengusaha muda yang profesional. Dan itu sangat rasional kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak SD itu bisa disingkat menjadi 3 tahun, SMP, SMA itu bisa 3 tahun juga, dua-duanya itu menjadi 6 tahun. Maksudnya kemampuannya bisa lebih hebat dari anak yang lulus dari SMA kalau menggunakan teori ini. Karena ini sekolahnya 24 jam. Maknanya ini di dalam buku ini
guru sekolah sholat, pendidikan hidup muslim di dalam pendidikan pondok tanpa tembok. Jadi sholat itu adalah kurikulumnya, pondok tanpa tembok itu wadahnya. Karena saking luasnya, hebatnya sholat, harus dikasih wadah yang luas, namanya pondok, waktunya 24 jam, tetapi tanpa tembok. Jadi manusia itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok ini, cari ilmu itu. Makanya di dalam buku saya itu mencari ilmu, syaratnya ada 7 filosofi pendidikan. Kalau 7 ini tidak ada, pendidikan kita tidak pernah sempurna, Pak. Dan seluruh nabi dan rasul menggunakan filosofi 7 ini. Apa itu? Waktu belajarnya kapan saja. Kedua, tempat belajarnya di mana saja. Sarananya apa saja. Gurunya adalah pengalamannya. Inspirator dan pembimbingnya adalah siapa dan apa saja. Ya, suri tauladan hidupnya adalah Rasulullah, motivator hidupnya adalah Allah. Jadi anak kecil udah ditanya, lah apa kon sholat? Ono bapak, mas aku sungkan loh. Jadi motivasinya karena bapak. Kalau ini tadi tidak, lah apa kon sholat? Perintah Allah. Jadi motivasi sholatnya karena Allah, bukan yang lain. Loh kan udan-udan kok budalai. Loh udan itu kan gak menghalangi saya untuk berangkat. Karena saya itu karena Allah berangkat ke sini, bukan karena hujan atau tidak ada hujan, atau hujan atau nggak ada hujan. Mantap. Ngerti loh Pak? Jadi harus karena Allah. Karena Allah itu apa? Ya kita mati, gak berangkat ke haji. Mati itu Allah yang ngatur. Nah gitu loh Pak. Jadi itu maksudnya gitu loh. Jadi sholat itu tadi filosofi pendidikannya harus begitu. Jadi kalau ada orang ngomong sekolahku lo hebat, lo kok so hebat? Sarananya lengkap. Pasti itu nggak lengkap Pak. Kalau ada orang ngomong begitu nggak lengkap. Karena apa? Sarana di sekolahan saya lengkap loh. Sarana kok dibatasi di sekolahan sih? Itu tadi sarananya apa saja. Udara bisa dibeli tak sama sekolahan? Nggak bisa Pak. Itu jadi sarana. Laos, jahe, kunir dari sarana Pak. Semua. Si didelok jadi sarana. Nah, dirasakan, didengar semua jadi sarana. Jadi kalau manusia ingin menjadi manusia Qurani, harus menjadi manusia yang multi talenta itu. Sehingga kita bisa menangkap sinyal dari Allah tentang ayat-ayat yang luar biasa itu Bapak. Supaya kita ini berjalan tidak berjalan di tempat. Berjalan ya melaku, ada hasilnya gitu loh. Coba siapa lihat, mulai lahir sampai sekarang. Rasaku kayak dia dong Indonesia, ya ini muter-muter soalnya Pak. Perasaan saya loh, nggak tahu sih. Kok gak kayak negara-negara yang cepat itu Pak. Turki itu Pak, sebelum Erdogan jadi presiden, negara itu ya nomor 64. Susunan negara itu Pak, nomor 1 sampai 64. Setelah 10 tahun beliau menjadi presiden, langsung melejit menjadi 8 terbesar di dunia. Hanya 10 atau 2 periode kepemimpinan beliau. Indonesia ini merdeka tahun piro Pak ini Pak? Ini puntutan Hari Pahlawan kan itu. Wis gak iso ngitung rasanya ya. Terus Muhammadiyah ya 100 tahun lebih. Ya muter-muter begitu aja saya kira. Loh Muhammadiyah itu hebat loh Pak. Ya karena tidak ada yang lain yang bisa yang menandingi. Dibanding yang lain ya lumayan le. Tapi ya sekarang nggak bisa lapo-lapo kok. Betul gak Pak? Betul gak? Kalau pondok yo tetangga kita yo punya banyak, masjidnya tambah wapi-wapi sekarang itu. Sekolahan yo duwe, rumah sakit yo duwe. Bedanya apa? Muhammadiyah dan NU sama. Sitok gak kunut, sitok kunut tok loh. Itu masalah cabang-cabang furu'iyah, gak penting-penting banget itu. Ya kan Pak, sitok tahlil mega itu masalah furu'iyah, bukan pokoknya Pak. Mestinya Muhammadiyah itu pencerah dan modern itu ndi? Apanya? Pertanyaan saya begitu. Lulusan dari SMA Muhammadiyah itu iso apa? Sing 18 tahun niku wae. Bahkan sing sarjana ya wis ngono niku tok, muter-muter. Saya tanya kepada PP, saya kebetulan teman kenal dengan Mas Danang Agung Danarto. Mas, Mbok Muhammadiyah itu jadi mercusuar beneran borek ojo ngomong tok kata-kata tok. Apa Mas? Mbok perguruan tinggi sampai dikon gawe 212 genku bubar pisan. 212 itu kon gawe warung lho Pak. Kon gawe
Apa ini? Buku. Mat, supermat. Tapi sing didol ya tek wong non muslim kabeh. Sprite. Mestine gak ngono to Mas Agung aku. Ya apa Mas Karim sing bener? Instruksikan dari pusat. Unmu Malang gawe sabun. Unmu Surabaya gawe odol. Waktumu cuman sekian bulan. Engko nek wis mari wong takon gawe warung. Kon dodol kabeh. Oh gawe air minum ae gak iso dadi suatu suara yang bulet ae. Betul enggak, Pak? Kok angel men sih kita ini. Itu loh. Oh, angel bulet. Karena sebab itu tadi, Bapak. Itu loh. Kemanusiaan kita ini ndak totalitas dari manusia itu. Bagaimana sih telinga sing tengen itu, tangan sing gerajik, padha kuwate ku ya apa, macul padha kuwate ku ya apa. Otak yang hebat ini ya apa. Gitu loh, Pak. Kaki semua itu hebat. Gitu loh. Kalau kita itu gelut itu ya nek iso itu ngelawan orang 10, orang 1 itu. Nabi itu bisa mengelawan orang 50, Pak. Nek gelut itu. Iya. Oh, ternyata saya belajar juga ada orang belajar ilmu hitam. Pak Karim, saya tuh kepingin tahu, oh besar ilmu hitam. Sama saya berdiri di tengah ini lapangan, Pak. Malam hari, belajarnya jam 12 malam. Tiap malam minggu. Sama Ustadz Khoiri, tajak. Cek ero nopo. Sampean menengong ini, ojo bergerak Pak Karim. Arep wong 53 arep ngantem nih sampean kabeh. Ngoten niku ana sing nggawa glati, ana sing nggawa watang, ana sing nggawa linggis barang. Engko nek sampean kesenggol titik ae iki lho ana watu antemno. Nek tergores ini ana pisau antem suntukno nang aku kene. Itu gurune sinten. Kula nggih ngikuti mawon wong kajenge kepine ro. Lha ngoten niku ngantem wonten kepala kula niki. Ngaten niki, Pak. Putih kenceng ngeten. Kemarin kok ngantem bleset. Ah, basa-basi paling yo cek seneng aku murid anyar. Marno, Khoiri, kon mangantem, aku gak iso ngantem sampean lu kayak airan. Saiki Pak Khoiri yang ada di tengah, Pak Karim ngantem. Saya ngantem jejak gak bisa. Tambah ngelundas kula niki, Pak. Iki ilmu apa rek kok iso ngene kira aku. Sampai penasaran. Ternyata saya setelah itu membaca Rasulullah itu mau dihantam oleh Daksur. Pernah dengar Pak ya? Daksur yang mau membawa kuda itu membawa itu kurang 2 meter begitu Rasulullah balik Allahu Akbar ini pedang ini melanting dan kudanya juga melanting. Setelah itu Daksur masuk Islam. Rasulullah ini punya kemampuan apa kan gitu loh Pak. Jadi ternyata setelah dipelajari Bapak Ibu sekalian, manusia itu punya energi yang paling tertinggi di muka bumi. Tidak ada yang bisa mengalahkan seluruh makhluk. Disuruh sujud tadi maknanya apa? Hanya manusia yang punya energi yang tinggi itu pun jika dipelajari dan dikembangkan. Kalau jenengan gak pernah sabar Pak, ngingu petik mate Pak. Saya coba gak percaya. Loh tuh Pak, berarti gak bisa ngingu petik. Ya bisa, sabar dulu belajar ngingu petik supaya gak matian. Belajar dengan petik supaya sabar dan lain sebagainya. Jadi orang itu kalau sabar Pak, tinggi energinya itu luar biasa. Makanya Allah inna wa ma'asabirin. Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Sabar temenan loh. Waktunya akhirnya enggak bro. Oh, Harus kita lanjutkan. dada saya segoi kono. Saya tuh kalau situ bicara sampai 2 jam 3 jam ya monggo Pak. Tapi ya monggo silakan ditanya jawab, silakan dipersilakan. Kembalikan ke Gus. Nah, ya. Ya langsung gak apa-apa. langsung ya gak apa-apa. Ya. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Kebayang ya. Jam 9 berapa Kak Kroso. Iki kelai kira berbicara kira. Waduh iya ya. Gimana? Kowe ngomong. Pembawa acara ya diubarkan pange aku tawar tok. Ya ini ngelai ya ini, Bro. Ya sampai ambek sak penyiar ya. Sejati sih jalo aku ya. Ya ini kayak alasan. Iki kudu berpikir otak kiri kanan. Moga Mas Muda. Halo, Mas. Langsung. Ini Ustaz kan soal apa ya? Kan anak muda zaman now gini yang di ini apa? Ini gara-gara ada artis dari luar negeri. Ya. Itu dia
yang histeris itu apa? Nggak ada Al-Qurannya, nggak histeris, terus murjanya nggak histeris itu. Terus yang histeris apa? Kontraknya yang dibatalin. Menurut Ustaz itu gimana soal anak muda tapi yang nggak histeris sama hafalannya, terus Qurannya. Al-Qurannya, terus serta murjanya gitu. Gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan anak muda yang bagus sekali ya. Histeris dan tidaknya kepada sesuatu tergantung. Jadi komputer itu memang diciptakan oleh mereka, Pak, untuk membuat histeris ini kan. Itu kan bisa di setel, Pak. Itu kan bisa dibuat bagaimana jangkrik itu bisa menjadi mahal. Gelombang cinta daun 2 juta itu diciptakan, Pak. Tak ngene iki dilungkas buyar, ternyata betul. Ikan koi, ikan apa mawon itu diciptakan melalui internet itu. Seakan-akan itu membuat dihipnotis, kira-kira gitu loh, dihipnotis oleh sebuah informasi yang diciptakan sedemikian rupa. Jadi kita kalau kepingin membuat itu ya kita perlu masuk ke internet itu juga, dan Quran ini harus dimanusiawikan tadi, Bapak, gitu loh. Saya itu pernah bertanya kepada Profesor Rumrawi, karena itu dosen di S3 saya, di S2 saya juga. Prof, jenengan ini kan lulusan Mesir, tafsir Al-Quran. Saya mau tanya, Quran itu tanpa alif lam mim apa nggak bisa? Apa nggak sempurna? Wis ono ngarep dhewe gak ono artine pisan. Kok ditongkrongkan di depan itu berarti kan penting ini masalahnya. Kok gak ono artine? Saya tuh nggak ngerti sama sekali tuh, Prof. Profesor ya bingung, saya tanya begini. Bingung, walaupun profesor itu lulusan Mesir loh. Lulusan doktor tafsir dan hadis dari Mesir. Al-Azhar. Saya kepingin yang manusia saya bisa menangkap sinyal ini, Bapak, gitu loh. Beliau ngerti pertanyaan saya ini arahnya kemana, sehingga beliau itu, karena sintanya ini juga S3, kuliah di S3, tentu pertanyaan ini kepingin punya jawaban yang logis, rasional, dan lain sebagainya, kan itu. Maksud kamu apa? Saya bertanya, itu kalau nggak ada artinya ngapain ditongkrong di depan, dibuang kok sih? Tak gitu kan di forum kuliah itu. Ya itu kalau nggak ada itu nggak sempurna lah. Kalau begitu penting dong, jelaskan ke kami. Jangan sampai kami murtad gara-gara alif lam mim ini. Kami tak gitu kan. Akhirnya beliau nggak bisa jawab secara sesuai dengan keinginan kami tadi. Setelah peristiwa itu, Pak, itu sing ahli ya takut bingung ini. Saya tanya kepada orang pimpinan Muhammadiyah, sing kiai ini Muhammadiyah, kiai ini NU, kiai ini Al Irsyad, saya parah nih nang omai satu-satu tentang alif lam mim ini tuh, Pak. Termasuk Ustadz Abdurrahim Nur almarhum Porong itu, saya tanyai beliau ke rumahnya. Iki sakjane pangeran iki ngomong ini karpe opo? Padahal Quran itu ngomong syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas loh. Quran itu diturunkan sebagai petunjuk manusia. Loh, saya ini manusia kok gak ngerti alif lam mim ini? Harus bapak-bapak ini yang ngerti ini ketengkote ilmuwan Quran. Kan mestinya begitu. Dan saya nggak salah tanya sama ahlinya. Yang ahlinya jawabannya aja itu peringatan gitu tok. Loh, itu peringatan maksudnya apa? Kan gitu. Apa gak ada yang lain peringatan? Wah, ini itu tanya apa gitu loh. Kan gitu maksudnya itu. Jadi akhirnya ternyata setelah saya keliling-keliling ke para ustadz, kiai, dokter, profesor yang ahli tadi, tiba-tiba saya ini diundang PT Ikhlas waktu itu, Pak, untuk ngisi kajian tentang alif lam mim. Loh, apa kira-kira aku namanya? Saya tidak bisa menolak karena beliau ini mengundang saya sebagai seorang dai, Pak. Saya iya ini. Loh, saya ini tiba-tiba menjelaskan alif lam mim itu. Ternyata tadi beliau-beliau yang saya datangi satu persatu tadi, tiba-tiba itu saya bisa merangkai dari beliau-beliau itu, Pak. Seandainya saya nggak keliling-keliling tadi juga nggak bisa jawab saya mungkin. Tiba-tiba itu bisa dirangkai seakan-akan itu perekat yang luar biasa. Jadi salah satunya waktu itu saya jelaskan bahwa justru Al-Quran itu tidak ada apa-apanya tanpa alif lam mim. Ini rahasia Al-Quran itu di alif lam mim, Pak. Apa itu? Ini dipakai manajemen oleh orang-orang non-muslim gara-gara alif lam mim bisa kaya raya. Loh, kok iso? Iya.
satu. Ya. Alif Lam Mim ini di dunia ini ternyata Bapak Ibu sekalian banyak sesuatu yang tidak punya arti tetapi punya makna. Nah ini. Apa itu contohnya Mas Karim? Kecap ABC, hubungannya apa? Betul gak Pak? Kok ABC? Tapi begitu ngomong kecap ABC ngerti. Iku jadi kaya gara-gara ABC ku mang. Apa arti ini? Kecap ABC ku bang. Arti ini lo apa? Gudang garam, rokok gudang garam. Oh, apa hubungannya? Wong gudang garam itu yo asin. Iki rokok. Loh, ngoten lho, Pak. Jadi akhirnya Alif Lam Mim bisa menginspirasi orang ya, memanfaatkan sesuatu, membuat perhatian orang. Ya, bisa menciptakan sesuatu sehingga ono arti ini tetapi punya makna. Nah, itu, Pak. Ngoten niku ya. Jadi kecap bangau. Lho apa kok gak kecap kucing ae ngono kok bangau. Ngoten lho, Pak. Ini urusannya dengan Alif Lam Mim ini dekat sekali. Satu, kedua, Alif Lam Mim itu bisa memberi sinyal kepada kita sesuatu yang sedang kamu lihat belum tentu persis seperti yang sedang Anda lihat. Koyok-koyoke gak ono maksude, gak ono artine, tapi ono maksude. Nah, ngoten lho, Pak. Jadi sing arepe ndolek bojo, aja keblekser. Ndelok ayune tok, duwe soge, duwe mobil, marono rabi, mari mbudine mendol. Aja. Diteliti kan ngono. Jangan ada di luarnya tok, di dalamnya dilihat sampai ya, jangan sampai keblubut. Wow. Bisa Mas? Ngoten Mas ya. Jadi jangan sampai tergelincir kepada sebuah histeris yang sebenarnya umat Islam bisa membuat histeris Al-Qur'an sepanjang Al-Qur'an itu betul-betul kita eksploitasi secara maksimal nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu oleh jadi kalau manusia Anda itu hebat, artis itu gak penting banget. Quran ini menjadi penting. Pernah ingat pernyataan Habibie? Saya sekolah teknologi sampai adu-adu nangene Jerman itu keliru. Mestinya aku belajar Al-Quran loh, sampai seperti itu loh Mas. Sampai seperti itu. Ini pernyataan beliau dengan jujur sekali. Jadi Rasulullah menangis, saya mencoba satu persatu ayat ini. Ya Allah, luar biasa. Syaratnya apa Pak? Syaratnya orang ini harus punya kemampuan multi talenta tadi Pak. Banyak tahu tentang ilmu Allah di alam yang luar biasa. Itu baru menangkap ini Quran itu. Ampun Mas ya. Pak. Mobilnya bro. Bisa Gus. Oh iya. Ampun ya, cukup nih. Malih. Monggo Pak Marsudi. Satu aja. Ciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka tahu. Ini apa ini? Yang tidak mereka tahu itu. Iya, manusia itu kan makhluk yang terbatas, Pak. Kalau kamu di sini bukan berarti kita ini manusia. Maksudnya hidup ini kan mulai Nabi Adam, kan itu Pak berkembang. Mungkin manusia yang lain yang tahu. Kita nggak tahu karena kita belum mempelajarinya. Sehingga kita tidak tahu itu karena memang manusia tidak bisa melebihi ilmunya Allah. Kan gitu toh, Pak. Nah, jadi Rasulullah sendiri pada waktu ditanya tentang hari akhir atau kiamat oleh malaikat waktu itu, Rasulullah menyatakan bahwa Anda lebih tahu daripada saya. Karena Rasulullah sendiri nggak tahu bagaimana kapan matinya beliau, apalagi kiamat, dia nggak tahu. Bahkan hadisnya Rasulullah mengatakan urusan dunia, antum ma'lamu bi umurid dunia, soal dunia kamu lebih tahu daripada saya. Rasulullah mengakui bahwa orang lain bisa lebih hebat daripada dirinya tentang keduniaan. Karena memang Rasulullah juga punya keterbatasan sebagai manusia, al-insanu makhluk khotok, al-insanu dhaif, kan gitu. Manusia termasuk Nabi mengakui bahwa beliau bisa salah, bisa lupa, bisa tidak mengerti. Tetapi Allah menyatakan bahwa ilmu itu kalau dikuasai oleh umat Islam, si A iso gawe sabun, iku iso gawe apa macam-macam, itu nanti kita bisa hebat Pak. Jadi iso iki sing kok gak iso, tapi akhirnya lama-lama ilmu Allah ini ya boleh tidak 100% kita bisa tahu, tetapi ya berapa persen itu kita upayakan, tapi bareng-bareng gitu. Makanya kita disuruh berjamaah. Sholatnya itu harus berjamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi kalau Muhammadiyah Mojokerto Kota ini
dewi-dewi melakukan Bang Yos gak podo satu krek gitu ya gak semaju, harus jamaah ya kan. Jadi kalau menjadi keputusan ya harus dikerjakan, tidak boleh terus iku mang sakjane aku gak setuju anu lho, gak boleh begitu. Jadi harus bareng-bareng. Ya apa caranya berjamaah itu diaplikasikan bukan sekedar sholat di sehari-hari, tapi dalam kehidupan ini harus jadi hebat Pak, gitu loh. Masjid contoh Masjid Jogokarian Pak, loh contoh Pak, supaya bagaimana supaya masjid itu gedungnya hebat, jamaahnya juga sejahtera dan sugi-sugi KB, karena diciptakan oleh sebuah manajemen masjid yang berjamaah tadi, dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar jungkir-jungkir tok 5 kali sehari semalam sholat berjamaah, tapi nyambut gawe ini bisa berjamaah, gawe operasi bareng tak apa dan macam-macam. Itu loh Pak nggih. Nggih. Mas. Ampun nggih. Terima kasih Pak